Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Alfitian, gimana nih kabarnya? Semoga baik semua ya. Kembali lagi di podcast Alfitian School Aceh dengan saya Afra Maulidia dan di samping saya sudah ada Ustazah Sumarni yang akan mengisi podcast kita hari ini. Assalamualaikum Ustazah Sumarni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Afra. Gimana nih Zah kabarnya? Alhamdulillah baik sehat. Kak Afra sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Afra juga sehat Zah. Alhamdulillah. Baik, nggak terasa ya Zah, kita sudah mau hampir di pertengahan bulan Ramadan. Padahal baru kemarin ya Kak, kita puasa pertama ya, nggak terasa deh hampir pertengahan aja ya. Ya, baik Zah, kita podcast hari ini kita akan membahas tentang menata keuangan dan menjaga hawa nafsu. Baik Kak. Zah, bagaimana cara mengatur keuangan dalam bulan Ramadan nih Zah? Kan pasti ada bukber tuh Zah, atau ada acara-acara lain. Nah itu gimana tuh Zah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bagus sekali ya pertanyaan Kak Afra ya. Bagaimana cara mengatur keuangannya Kak ya? Kalau kita pikir-pikir selama bulan Ramadan ini justru pengeluaran kita itu semakin menurun ya Kak? Semakin menurun karena kalau di bulan-bulan lain selain bulan Ramadan itu kita makan sehari 3 kali, di bulan Ramadan ini kita hanya makan sehari 2 kali gitu ya, karena di waktu sahur ya, benar, karena di waktu sahur dan di waktu berbuka. Tapi kenapa ya ketika di dalam bulan Ramadan ini justru pengeluaran kita itu semakin overload gitu, semakin membesar gitu ya, semakin padahal membesar. Makan ya. Padahal kita kalau kita pikirkan secara logika justru di bulan Ramadan ini kita pengeluaran kita itu semakin sedikit gitu ya dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya seperti itu. Jadi untuk mengatur keuangan kita itu selama di dalam bulan Ramadan Kak, itu kita yang pertama adalah harus membuat anggaran ya. Harus yang pertama itu harus membuat anggaran rutin, kemudian kita juga harus membuat anggaran khusus untuk bulan Ramadan gitu seperti ya. Jadi kita yang pertama itu pengeluaran rutin kita itu dulu ya, yang pengeluaran rutin kita apa sih pengeluaran rutin kita. Setelah pengeluaran rutin kita itu selesai kita anggarkan, maka yang kedua itu kita harus menganggarkan pengeluaran selama bulan Ramadan seperti itu. Di bulan Ramadan ini justrunya berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya ya Kak ya. Kalau di bulan Ramadan ini kita ada yang namanya zakat fitrah gitu ya. Ada yang namanya bukber seperti Kak Afra kasih tahu tadi gitu. Ada yang namanya bukber itu belum lagi bukber dari angkatan TK mungkin ya. Dari angkatan TK, SD, SMP dan lain sebagainya. Kemudian di dalam bulan Ramadan ini juga kita mungkin nanti ada silaturahmi keluarga seperti itu. Itu semua banyak menghabiskan dana seperti itu ya. Jadi kita harus mempersiapkan dana di bulan Ramadan ini. Planningnya itu sebaiknya kita siapkan ketika kita menganggarkan anggaran tahunan kita seperti itu gitu Kak. Nah jadi misalnya nih tahun ini kita puasanya di bulan Maret ya, di bulan Maret gitu. Jadi kita ketika menganggar anggaran tahunan kita di Januari kemarin itu di awal-awal tahun, maka kita sudah bisa menganggarkan anggaran tahunan anggaran Ramadan kita. Nah, itu kita ambil di di sinking fund misalnya. Apa itu sinking fund? Sinking fund itu tabungan khusus ya, tabungan khusus. Jadi kita harus menganggarkan di tabungan khusus kita. Jadi kalau untuk dana-dana Ramadan ini bisa kita ambil di pos itu seperti itu, di pos tabungan khusus kita, di pos tabungan khusus untuk Ramadan seperti itu ya, khusus untuk Ramadan. Jadi baik, gitu Kak. Nah untuk perencanaan yang tadi nih Zah, kan pasti memerlukan dana kan Zah? Nah itu untuk mengatasinya gimana tuh Zah? Gimana maksudnya? Berarti apakah kita harus mempersiapkan dari awal tahun atau gimana tuh Zah? Ya.
Jadi untuk dana di dalam bulan Ramadan ini ya, anggaran di dalam bulan Ramadan ini sebaiknya kita persiapkan itu di awal tahun gitu ya. Kita rencanakan untuk Ramadan itu di awal tahun, karena kan di Ramadan itu kita ingin memperbanyak sedekah. Misalnya di dalam bulan Ramadan kita ada zakat fitrah, kemudian lagi belum lagi acara-acara yang tadi tuh ada acara-acara bukber ya kan. Jadi sebaiknya itu kita sudah harus menganggarkan atau merencanakan anggarannya itu jauh sebelum Ramadan itu tiba, seperti itu. Baik Zah, gimana cara Ustazah Sumarni nih kalau misalnya hampir setiap minggu atau hampir dalam satu minggu tuh bukber terus nih Zah? Oh iya, bukber dengan angkatan-angkatan yang tadi gitu ya. Kan banyak gitu Zah. Ya, jadi gini ya Kak Afra ya. Kalau bukber itu sendiri banyak juga menghabiskan anggaran seperti itu ya. Banyak juga menghabiskan anggaran. Jadi bukber ini sangat bermanfaat sebenarnya untuk untuk menjalin silaturahmi kita seperti itu ya, sesama kawan ataupun sesama saudara kita gitu. Jadi kita juga harus bisa melihat dengan anggaran yang tersedia seperti itu ya. Jangan sampai anggaran yang tersedia kita tidak mencukupi untuk menghadiri semua angkatan-angkatan bukber itu seperti itu. Jadi kita harus melihat bagaimana kesediaan dana kita seperti itu. Jangan sampai nanti ketika kita sudah menghadiri semua bukber itu justru kita malah ujung-ujungnya berutang. Seperti itu. Jadi itu tidak baik ya. Jadi itu tidak baik. Ujung-ujungnya kita berhutang untuk mencukupi bukber, menghadiri semua angkatan bukber tadi itu gitu. Kemudian kita harus bisa mengatur ya. Kita harus bisa mengatur ketika budget kita, ketika keuangan kita sudah kita atur ya, jadi kita bisa secara lebih baik apakah dalam hal mengelola keuangan kita itu seperti itu Kak. Baik Zah, nah kami juga mau tahu nih Zah, gimana tips mengatur berbuka dan sahur? Iya, jadi kalau berbuka dan sahur itu memang harus kita, kalau bisa harus kita list gitu ya, harus kita list. Jangan sampai nanti ini lebih-lebih ketika berbuka nih, ya kan? Ketika berbuka itu ngabuburit nih misalnya, sore-sore ya kan, ngabuburit gitu. Lihat kolak pengen, lihat cendol pengen, lihat lebih-lebih sekarang air segar-segar itu ya. Kemudian rasanya ingin kita beli semua itu, ya kan, ingin kita beli semua. Jadi itu namanya lapar mata ya Kak ya. Itu namanya lapar mata. Jadi lapar mata itu ketika kita sudah membeli semuanya, ketika kita sudah membeli semua yang kita lihat ya. Ujung-ujungnya nanti akan mubazir. Jadi ujung-ujungnya akan mubazir. Di dalam Al-Quran sendiri juga Allah sudah mengatakan bahwa innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin gitu ya. Jadi orang-orang yang mubazir itu adalah teman-temannya setan seperti itu. Jadi kita juga harus bisa menahan hawa nafsu kita gitu ya, menahan hawa nafsu kita terhadap lapar mata tadi. Nah, jadi kita harus bisa menahan hawa nafsu kita terhadap lapar mata tadi supaya kita lebih efisien dalam menggunakan budget-budget yang sudah kita listkan tadi seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ini kita beli, itu kita beli, ujung-ujungnya mubazir, maka itu juga
tidak baik seperti itu ya, tidak baik dalam hal perekonomian kita, dan itu pun juga tidak dianjurkan di dalam agama kita seperti itu. Berarti ini belinya secukupnya aja. Iya benar Kak Afra. Jadi nanti Kak Afra jangan hawa mata ya, jangan apa namanya lihat ini pingin, lihat itu pingin gitu ya. Jadi harus bisa kita tahan hawa nafsu kita Kak. Jadi kita beli apa yang sekedarnya gitu ya. Baik Zah. Nah, kita tuh kalau lebaran pasti pingin baju baru, sepatu baru, benar dong. Semua baru kan. Iya. Nah, pasti setiap mau lebaran ada diskon nih Zah di setiap toko-toko. Oh betul itu. Ya kan Zah. Nah, itu cara mengatasinya tuh gimana Zah? Mengatasi diskon ini ya? Ya, mengatasi diskon kan biasanya ada orang yang lihat kalau diskon, ini diskonnya kelihatan gede-gedean nih Zah. Oh ya benar-benar. Gitu. Benar. Jadi gini ya, yang namanya diskon itu enggak di awal tahun, enggak di akhir tahun, enggak di lebaran ya. Kalau kita berbicara mengenai mengatur keuangan di selama bulan Ramadan, di akhir bulan Ramadan itu ada yang namanya lebaran gitu ya. Pasti di lebaran itu banyak seperti yang Kak Afra tanyakan tadi ya, banyak diskon sana sini nih, banyak diskon paket hemat gitu ya, Pak ya. Jadi diskon itu kita harus bisa, yang pertama itu kita harus bisa membedakan yang mana yang dikatakan dengan kebutuhan, yang mana yang dikatakan dengan keinginan, gitu Kak ya. Yang mana yang dikatakan dengan kebutuhan, yang mana yang dikatakan dengan keinginan. Jika kebutuhan kita itu sudah terpenuhi misalnya ya, kebutuhan kita sudah tercukupi, tidak salah ketika keinginan kita itu ingin kita beli seperti itu. Apalagi ada diskon tadi tuh, ada diskon tadi. Jadi tidak salah, boleh saja asalkan kebutuhan kita terpenuhi. Jangan sampai karena kita mengejar diskon tadi yang itu hanya keinginan belaka, bukan kebutuhan kita gitu ya, bukan kebutuhan kita, maka itu lebih mementingkan keinginan itu lebih mementingkan keinginan gitu kan. Jadi lebih baik di skip gitu ya, lebih baik di skip saja. Nah, tapi kalau memang kebutuhan kita sudah terpenuhi, budget kita tadi lagi ya, budget kita itu masih ada, ya boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai ketika kita begitu melihat diskon, ya begitu kita melihat diskon, sana sini diskon 10% plus 30% misalnya gitu ya, ataupun beli 1 dapat 2 gitu ya, kan banyak seperti itu ya. Itu apa yang kita lihat semua ingin kita beli. Jangan juga sampai seperti itu. Nah, jadi kita beli seperlunya gitu. Kita beli seperlunya. Kembali lagi seperti yang tadi, bahwa hal-hal yang mubazir itu ya, hal-hal yang mubazir itu adalah kawannya setan gitu ya. Jadi ketika kita misalnya kita ingin sepatu nih, kita cukup 1 saja, tapi kita beli 2, 3 atau 4 gitu ya, bahkan sampai 4 misalnya gitu ya. Itu hal-hal yang mubazir kalau saya rasa ya. Itu hal-hal yang mubazir, maka itu juga tidak dianjurkan di dalam agama kita seperti itu. Kita harus bisa menahan hawa nafsu kita, karena Ramadan itu sendiri bukan hanya menahan diri dari lapar dan dahaga, juga kita harus bisa menjaga hawa nafsu kita selama di dalam bulan Ramadan ini gitu ya Kak ya. Ya Zah. Nah, kita mau bahas THR nih Zah. Oh iya, yang namanya Ramadan ditunggu-tunggu banget nih, akhirnya THR gitu ya. Iya Zah, ini yang ditunggu-tunggu banget nih. Nah, jadi gini Zah, kalau lebaran kan pasti ngumpul tuh Zah sama keluarga. Nah, pasti ada saudara-saudara, ponaan, bibi, paman, nenek, kakek. Pasti kan bagi-bagi THR nah tuh Zah. Nah, itu uang THR-nya tuh dikemanain Zah? Gimana cara kita mengatasi uang THR yang sudah diberikan atau yang mau kita memberi tuh Zah? Oh iya, baik Kak. Yang namanya lebaran itu tidak jauh-jauh dengan THR ya Kak ya, tunjangan hari raya gitu ya. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai THR ini Kak Afra, kita
ada 2 versi nih Kak. Oh, 2 versi. Ya, ada 2 versi. Yang pertama sekali versi menghabiskan yang pertama sekali versi menghabiskan ketika kita mendapat THR itu THR adalah tunjangan hari raya gitu ya. Nah, jadi kita kalau memakai versi yang pertama yaitu versi yang menghabiskan, maka kita habiskan THR ini untuk keperluan lebaran kita seperti itu ya, untuk keperluan lebaran kita. Jadi kita habiskan itu berapa THR kita yang masuk, maka segitulah yang kita habiskan untuk keperluan lebaran. Misalnya apakah THR kita 1 kali gaji misal atau 2 kali gaji gitu ya, itu tergantung pada masing-masing yang menerima THR gitu ya. Dan itu dana itu khusus diberikan adalah untuk lebaran. Seperti itu ya. Apakah membagi-bagi ampau tadi ya seperti Kak Afra bilang gitu, ada kumpul kakek, nenek gitu ya, ponaan-ponaan gitu. Apakah itu untuk diberikan ampau untuk saudara-saudara, kemudian untuk menghidangkan makanan di pagi lebaran gitu ya. Nanti kemudian apalagi beli baju baru misalnya untuk menyambut hari raya gitu ya. Itu kalau kita mengambil versi yang pertama ya boleh dihabiskan seperti itu ya, kita habiskan karena dana itu memang khusus diberikan adalah untuk hari raya seperti itu ya. Tapi kalau kita pakai versi yang kedua, jadi kalau kita pakai versi yang kedua itu adalah THR itu selain kita gunakan untuk di hari raya, jadi bisa juga kita saving nih Kak. Ya, jadi bisa kita tabung sedikit karena yang namanya kehidupan ke depan kan kita belum tahu gitu ya. Jadi kita tabung sedikit THR kita itu jangan untuk untuk setelah lebaran seperti itu, untuk mungkin kehidupan selanjutnya gitu ya, di perencanaan selanjutnya bisa kita tabung untuk itu. Apakah untuk rekreasi di akhir tahun mungkin ya Kak ya. Kemudian apalagi ya banyak lah yang bisa kita manfaatkan dari tabungan kita itu seperti itu. Karena kalau pilih yang mana nih, atau yang menghabiskan atau yang menabung gitu ya, itu semua tergantung kepada diri kita masing-masing gitu ya. Mungkin Kak Afra pilih menghabiskan gitu ya. Jadi mungkin kalau saya pilih ada menabungnya seperti itu. Itu tergantung pada diri masing-masing seperti itu Kak. Jadi itu Kak. Baik Zah. Nah, oke Zah, gak terasa ya Zah kita sudah mau habis nih Zah. Oke Zah, tadi cukup banyak pertanyaan-pertanyaan yang seputar Ramadan dan sampai ke hari raya gitu ya. Sampai ke THR juga. Alhamdulillah itu tadi podcast Menata Keuangan dan Menjaga Hawa Nafsu yang telah disampaikan oleh Ustazah Sumarni. Banyak sekali poin penting yang bisa kita ambil. Wah, ini sangat bermanfaat sekali sih. Nah, ada beberapa poin penting, yaitu yang pertama ada perencanaan anggaran. Nah, perencanaan anggaran ini terbagi menjadi 2, yaitu anggaran rutin dan anggaran Ramadan dan hari raya. Yang kedua, anggarannya itu dipersiapkan di awal tahun. Nah, misalnya nih, kalau udah telat karena baru nonton video ini, misalnya gitu kan, boleh disiapkan sekarang sesuai budget yang teman-teman punya. Yang ketiga, kalau mau mengatur keuangan, kita harus membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Ya Zaya, karena kebutuhan juga utama Zaya. Ya, lebih kita utamakan kebutuhan gitu ya. Iya. Terima kasih Zah Sumarni atas podcastnya. Semoga ibadah puasa Ustazah lancar terus. Dan teman-teman di rumah semoga ibadahnya juga lancar terus. Terima kasih juga sudah menyaksikan podcast kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.